Teman-teman sekalian, ini adalah review buku saya yang kesekian. Sudah cukup banyak review yang saya lakukan. Kali ini saya bicara tentang fokus. Daniel Goleman tentang fokus ya, The Hidden Driver for Excellence, fokus. Nah, saya mulai dengan sebuah riset. Jadi ada sebuah riset beberapa tahun yang lalu dilakukan di Amerika. Jadi gini, orang itu di iPhone-nya ya dipasang satu apps begitu, dan secara random ribuan orang secara random itu dikirimin sebuah data dit gitu. Ketika bunyi dit handphonenya, Anda harus buka apps itu, dan dibuka di apps itu dan ditanyain Anda sedang melakukan apa ya. Lalu ditanyain lagi, kamu sedang pay attention atau tidak dengan apa yang kamu lakukan. Jadi pay attention itu perhatian ya, fokus gitu. Jadi ya, pay attention dengan apa yang kamu lakukan. Wah, ini datananya ribuan atau puluhan ribu atau ratusan ribu, saya nggak tahu. Tapi banyak bener datanya. Jadi orang-orang itu ketika secara random di iPhone-nya dikeluar dit gitu ya, dia buka, dia harus tak tulis saya sedang bekerja di kantor gitu ya. Lalu ditanyain, kamu pay attention nggak di dalam saat itu, memperhatikan dengan apa yang kamu lakukan enggak? Nah, hasil risetnya cukup mengejutkan, yaitu 50% dari orang itu sama sekali tidak memperhatikan apa yang dia pekerjakan. Jadi tentu ada yang sangat memperhatikan, ada yang kurang memperhatikan, tidak memperhatikan. Nah, yang menarik adalah 3 pekerjaan yang paling tidak diperhatikan itu apa? Ya, 3 yang paling tidak. Yang pertama, commuting. Commuting itu sedang jalan, naik kereta api, naik bis, naik stasiun, naik sepur, naik setir mobil, bahkan itu commuting. Itu commuting ya. Lalu yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah ketika orang itu sedang sitting on a computer. Jadi sedang kerja di atas komputer, apapun, sedang nulis, sedang ngetik, sedang email, sedang kerja di atas komputer, itu paling perhatiannya paling jelek di antara pekerjaan yang dilakukan orang. Dan yang ketiga adalah working, kerja. Jadi kerja itu sedang menanam bunga, sedang kerja apa, itu kebanyakan attentionnya very low. Jadi 3 hal yang paling low attentionnya orang itu adalah commuting, jalan kemana-mana, naik kendaraan pergi, atau sitting on a computer, lagi kerja dengan komputer, dan yang ketiga sedang kerja. Bayangkan, sedang kerja itu ternyata jelek attentionnya. Dan attention yang paling tinggi ya, itu ketika making love katanya, sedang bercinta. Kita juga nggak tahu, orang dit bercinta kok dibuka handphonenya, itu kan gila. Tapi itu risetnya yang di Amerika. Menarik banget. Jadi riset itu menunjukkan bahwa orang itu pay attention, memperhatikan sesuatu, itu tidak gampang ya. Bahkan seluruh industri baju ya, kenapa bikin baju, terus seluruh industri mobil baru dan lain-lain, itu kenapa kok dibikin mobil yang baru dengan segala yang unik, walaupun sebetulnya cuma lampunya diganti, itu karena supaya menarik orang punya apa? Attention, fokus. Jadi orang kepingin supaya kita lihat attention itu. Jadi attention itu very powerful ya. Karena apa? Karena manusia ini kalau sudah menjalani sesuatu beberapa kali, maka brain, otak kita itu berada dalam automatic mode. Jadi wis nggak mikir, nggak jalan, bahkan sudah otak ini malas untuk menerima frekuensi apapun. Jadi dia tinggal jalan, dia tinggal ngapain gitu, sudah nggak mikirin apa-apa. Ya, itu ketika kita masuk dalam automatic mode. Nah, di situ kita butuh untuk pay attention. Jadi pay attention itu menurut Daniel Goleman dalam bukunya Fokus ini merupakan sebuah ilmu yang harusnya diajarkan ya. Karena itu sangat penting di dalam membuat orang itu sukses atau tidak. Jadi yang dia lakukan begini. Jadi orang itu disuruh meditasi ya, bernafas, pejamkan matamu, bernafaslah. Lalu perhatikan nafasmu. Pertama-tama kita perhatikan, tapi kalau sudah lewat 2 menit pikiran kita melayang kemana-mana ya. Nah, lalu kita diingatkan, ayo perhatikan nafasmu, balik lagi gitu. Nah, menurut Daniel Goleman, kemampuan kita untuk menarik kembali perhatian kita dari distraction yang ada di luar, kembali kepada apa yang kita kerjakan, itu powerful dan itu penting untuk kita miliki dan mampu kita lakukan. Di dalam buku ini dia bilang bahwa ada 2 distraction besar ya. Yang pertama adalah sensori, yang kedua adalah emotional. Jadi contohnya sensori itu begini.
saya sedang nyetir, tiba-tiba ada orang motong, wah kaget gitu ya. Atau sebelahnya ada di belakang anak-anak kita tiba-tiba teriak, pap gitu, wah gitu kaget, itu kaget. Nah itu sensori. Sensori itu dari mata, telinga, hidung, tiba-tiba ada baunya nggak enak, ini ada orang kentut nih. Wah itu sensori. Sensori itu distraction yang paling umum dan yang paling dirasakan orang. Tetapi yang lebih besar adalah sensori, bukan sensori, yang paling lebih besar adalah emotional distraction. Emotional distraction itu ketika kita sedang diam-diam tiba-tiba kita ingat, waduh temanku itu dulu kurang ajar ya, dia menipu aku, wah langsung emosinya, perhatian kita hilang sama sekali ya. Nah kita jarang sekali memikirkan tentang perhatian ya. Contohnya begini, dalam kehidupan sehari-hari distraction ini banyak banget dan attention ini susah, tapi kita tidak memperhatikannya. Jadi contohnya begini, kalau Anda sedang mengerjakan sesuatu, tiba-tiba kita mikir, iya ya aku kok belum ngecek WA aku ya. Tak taruh dulu, lalu ngecek WA. Begitu Anda ngecek WA, attention Anda shifting ya. Dan tanpa sadar karena WA itu menarik, ketemu dengan teman baik, apa yang terjadi? Maka sebentar aja gitu ya, kita sudah hilang di sana, balik lagi udah 1 jam. Waduh, waktuku tinggal sedikit gitu. Nah, itu yang terjadi. Itu yang disebut dengan distraction. Dan power of focus adalah kemampuan kita untuk mengembalikan diri kita ya dari automatic mode, dari pemikiran yang adrift itu pikirannya berjalan ya. Itu membuat kita melupakan pekerjaan yang seharusnya dan kita harus kembali fokus pada apa yang kita kerjakan. Nah, saya review buku ini karena teman saya Sitino Salim itu minta review bukunya Fokus ya. Buku ini saya beli lama, saya ingat di tumpukan mana ada, saya ambil, saya baca. Ternyata saya itu baru baca 30% buku ini. Buku ini bacanya nggak enak, Pol, wabot gitu. Jadi baca ini, waduh nggak enak. Saya masih ingat nih, ini dari dulu nih sudah saya coret-coret ya. Tapi sampai belakang berhenti, belakangnya kosong ya. Saya baca lagi kemarin 2 hari ini, waduh. Nggak enak bacanya sudah. Saya mau cari intisarinya susah gitu. Jadi apa yang saya lakukan, learning mode saya jalan, saya Google, saya cari. Ternyata Daniel Goleman itu bicara tentang fokus selama 1 jam di YouTube. Anda bisa ketik fokus Daniel Goleman. Saya dengarkan tadi pagi jam 4 gitu sambil bikin coret-coret ini, gitu, bikin coret-coret ini ya, sambil ngerjain ini. Jadi akhirnya saya ambil beberapa intisari yang menarik. Dia mulai dengan cerita tentang seminari. Jadi cerita ini dulu sering saya pakai di sebuah seminari orang yang akan menjadi pastor ya. Itu orang-orang ini diajari sesuatu, lagi cerita tentang the Samaritan ya, the Good Samaritan. Jadi orang yang suka menolong orang di pinggir jalan. Diajari ya. Lalu dibilangin, kamu pergi ke sana ya, kamu di sana sedang ditunggu loh sama apa namanya wakil dari Vatikan gitu ya. Dan orang ini dilepas. Nah orang ini dilepas, dia jalan, di tengah jalan ada orang yang pura-pura sebetulnya, kakinya lagi luka berdarah gitu. Pertanyaannya orang ini nolong apa tidak? Gitu. Menarik ya, menarik. Orang ini nolong apa tidak? Ternyata bukan dari orang itu lagi belajar the Good Samaritan atau tidak, tapi kalau waktu yang diberikan untuk ke sana itu cuma 5 menit, sementara jalan itu butuh 5 menit ya, orang nggak menolong. Tapi kalau waktunya banyak, 1 jam lagi ditunggu di sana ya, orang itu jalan, dia akan menolong orang itu. Nah, menurut Daniel Goleman, ini karena fokusnya. Jadi ketika dia disuruh, ayo kamu 5 menit lagi ditunggu, fokus dia, aku harus sampai sana. Segala hal yang lain dipinggirkan, tidak peduli ada orang luka, tidak peduli apa. Belakangan ketika ditunjukkan orang luka, dia bilang, aku tidak kelihatan dia, aku tidak kelihatan gitu. Jadi kita punya pikiran hanya ke sana. Sebaliknya ketika pikiran kita boleh terbang kemana-mana, dia menolong orang itu. Karena perhatian kita tidak sedang fokus, perhatian kita ke sekeliling kita. Jadi kita malahan menolong orang itu. Anda tahu kalau lagi nyetir itu, katanya orang, banyak sekali kecelakaan terjadi karena apa? Karena kita texting, ya WA atau apa ya. Ternyata berbahaya sekali. Bahkan bahayanya orang texting sambil nyetir itu sama bahayanya dengan orang mabuk dan nyetir. Jadi banyak kecelakaan justru karena texting. Nah itu sebenarnya kenapa sih? Karena attention. Karena kita ketika menyetir, perhatian kita kan ke depan. Begitu perhatian kita shifting ke bawah dan membaca, ke depan ini lepas. Begitu lepas terjadi kecelakaan ya. Jadi texting itu berbahaya ya. Nah, yang menarik adalah zaman baru ini. Di zaman baru ini, orang itu kalau ngobrol dengan orang di restoran ataupun di coffee shop, di Starbucks ya, kebanyakan sama-sama lihat handphonenya. Ya, lihat handphonenya. Semua ke sini, perhatian ke orang. Nah ini sampai menurut Daniel Goleman, sampai ada sebuah artikel di Harvard Business
review yang bicara tentang the human moment. The human moment. Bayangkan, mau ngobrol itu loh, sampai harus dimasukkan ke Harvard Business Review. Dia ngobrolnya, dia bilang apa? Bahwa the human moment, ya, ketika kita talking with others, ini penting sekali. Dia bilang ada 3 hal yang perlu diperhatikan ketika kita berbicara dengan orang, di mana fokus dan attention kita hanya pada orang itu, ya. Jadi kalau orang itu, kalau kamu 3 ini terjadi ya, ini indikasi, maka sebetulnya kamu dengan orang itu ketika berbicara lagi masuk itu maksudnya enak. Jadi kalau misalkan saya berbicara dengan Bu Lena, kalau saya lagi ngobrol, perhatian kita fokus, maka kita akan masuk di dalam emosi itu, Sebaliknya kalau kita ngomong sambil texting, hilang. Nah, ketika bicara itu nyaman dan masuk, maka ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, full attention, perhatian saya penuh hanya pada orang itu saja, bukan pada handphone, bukan pada WA, bukan pada pikiran yang melayang-layang nanti sore mau pergi kemana. Itu full attention. Yang kedua, terjadi non-verbal sinkroni. Jadi nonverbal sinkroni itu menarik katanya. Kalau di video akan kelihatan. Kalau kita ngobrol itu gaya kita ini bisa saling mengisi. Kalau kita gini, dia memperhatikan. Kalau kita, dia ikut gitu. Itu terjadi apa yang mereka sebut nonverbal sinkroni. Dan yang ketiga, dia bilang percakapan yang terbaik di antara the human moment itu adalah ketika kita feel good about it. Jadi ketika kita berbicara selesai itu merasa nyaman, ya, aku ngobrol sama dia, ya, happy, ya. Nah, itu terjadi human moment. Human moment tadi ada 3, yaitu full attention, non-verbal sinkron secara tidak bersuara tapi dengan gaya dan polanya, dan yang ketiga feel good. Nah, itu yang penting dia bilang, ya. Nah, ada satu lagi riset yang menarik, sampai saya keluarkan. Saya pernah review buku ini, jadi namanya Flow. Flow ini bukunya Mihaly Csikszentmihalyi. Ternyata menurut Daniel Goleman dalam bukunya Focus ini, ketika ditanya, when are you at your best? Saya ulangi, when are you at your best? Ya. Kapan kamu merasa dirimu terbaik? Kapan kamu merasa dirimu keren? Kapan merasa dirimu hebat? Dia bilang, yaitu dia bilang, ketika you pay full attention to what you do. Jadi ketika Anda memperhatikan dengan sangat penuh, ya. Ini dari konsepnya flow. Daniel Goleman dalam bukunya Fokus bilang, flow itu benar. Jadi ketika kita merasa diri kita melakukan yang terbaik itu adalah ketika perhatian kita itu 100% tertuju pada hal itu. Nah, ada story yang menarik dari Daniel Goleman, ya. Ini true story katanya. Ada seorang surgeon operasi tubuh, ya, di rumah sakit. Dia sedang melakukan operasi dengan sangat serius karena sulit sekali operasi itu. Jadi operasi itu membutuhkan ketelitian yang luar biasa. Dia betulin, dia buat, dia berkutat sampai 2 jam dia operasi dengan penuh perhatian. Waktu selesai dia bilang, untung selesai gitu. Suster-susternya di samping. Lalu dia menoleh, loh, itu kenapa itu? Di sebelah ruangan itu ternyata ada timbunan bu besar. Ternyata atap ceiling rumah sakit itu roboh di bawah, menjatuhi orang, semua orang berteriak dan segala macam di seberang itu. Jadi kelihatan di kaca, kelihatan dia di ruang operasi di kaca, ya. Itu dia tanya, apa yang terjadi? Katanya, loh, tadi atapnya roboh, Bapak tidak kerasa. Dia tidak kerasa sama sekali. Jadi orang yang sudah absorb dengan pekerjaannya, ketika fokus dan attentionnya masuk, dia tidak perhatikan lagi sekelilingnya. Bahkan atap roboh pun tidak tahu gitu. Itu yang menarik. Dia bilang, ketika surgeon ini kaget, ya, kok bisa seperti itu? Ya karena apa? Ya karena full attention ketika dia fokus pada pekerjaannya. Jadi Daniel Goleman bilang sebenarnya fokus itu bisa dilatih, ya. Dan dia mengagumi orang timur yang pandai melatih fokus itu dengan meditasi, ya, dengan self awareness, ya. Kita bisa melatih. Dia bilang your mental muscle of attention, perhatian Anda itu bisa dilatih dan pelan-pelan membuat Anda menjadi baik. Ketika kita meditasi, bring it back, balik kembali. Begitu Anda lari, pikirannya lari, tarik balik. Begitu pikiran kita lari kemana, ayo perhatikan lagi. Itu harus dilatih supaya bisa bagus, ya. Nah, teman-teman, saya mencoba kembali ke buku ini, ya. Jadi ini
The Leader's Triple Focus. Jadi leader itu punya triple focus menurut Daniel Goleman ya. Ini dulu saya sudah coret-coret juga, saya lihat wah ini leadership ini penting ini ya. Tapi bacanya mbok abot berat, membosankan. Melihat videonya saya seneng, jadi saya tahu, saya cocokkan, oh sama. Jadi saya cerita nih, ini sesi kita tentang leadership ya, kepemimpinan. Dia bilang gini, di dalam kepemimpinan fokus itu ada 3. Kok selalu 3 saya juga nggak tahu ya, mungkin power of 3. Di dalam kepemimpinan fokus itu ada 3 ya. Yang pertama dia bilang inner focus. Inner focus ini di dalam teorinya disebut gut feeling, perasaan bahwa kita merasa oh ya aku bisa gitu, aku bisa ya. Nah, saya ingat-ingat ceritanya dulu ya. Ada seorang pembikin film ya di Hollywood. Dia bikin film membantu orang sukses. Lalu disuruh orang bikin lagi, ayo kamu bantu aku lagi jadi asisten. Dia bikin orang lagi satu sukses ya. Lalu dia dibilangin, ayo bikin film di tempatku gitu ya. Gitu. Dan dia bilang enggak mau. Tahu kenapa enggak mau? Dia belakangan bilang, karena filmku sudah tak potong semauku begini, tapi sama editornya dia dipotong-potong sampai jadi jelek. Dia bilang gitu, marah dia. Dia akhirnya bikin, aku mau bikin film sendiri. Wah, itu. Dan orang-orang bilang, gila lu, masih junior, sombong, mau bikin film sendiri. Diketawain orang-orang. Dan dia minta utang di bank untuk mau bikin film. Nggak ada yang mau mendanai. Mau minta 2 gak gelem, atau ketiga gak gelem, keempat gak gelem. Sampai bank yang ke-11 baru ngutangin dia. Dan akhirnya dia tidak terima. Dia bikin sendiri film itu. Tidak mau diatur sama orang lain. Dan akhirnya filmnya jadi. Anda tahu filmnya apa? Star Wars. Yang bikin George Lucas. Jadi itu menarik. Jadi dia bilang gut feeling. Kalau kamu merasa ini memang punyaku, ini aku bisa. Nah itu fokusmu akan tajam banget di situ ya. Sehingga dia habis-habisan waktunya hanya untuk membuat Star Wars yang akhirnya sukses. Itu dia bilang leader itu punya 3 fokus. Yang pertama disebut inner focus. Yang kedua, nah yang kedua ini panjang. Yang kedua namanya empati. Jadi empati. Jadi saya sudah sering bicara tentang empati ya. Empati itu adalah tentang bagaimana kita merasakan orang lain gitu ya. Jadi kalau saya selalu cerita kalau Anda punya teman muntah di kapal, kamu duduk di sebelahnya dan ikut muntah, itu empati, jokes ya. Tapi ini namanya empati. Dan empati itu dia bilang ada 3. Di dalam empati pun ada 3. Yang pertama adalah kognitif empati. Kognitif itu memahami orang lain. Tahu bahwa ini keadaannya seperti apa, memahami situasinya. Jadi kita paham secara rasional. Oh, ini kalau gini aku harus begini. Itu namanya kognitif empati. Yang kedua adalah emosional empati. Emosional empati itu kalau kelihatan seseorang nangis karena anaknya sakit, terus kita ikut sedih dan ikut nangis, itu sosial, itu emosional empati. Dan yang ketiga adalah empathic concern. Jadi pertama kognitif secara kecerdasan, 2 emosional, dan yang ketiga concern. Concern itu adalah kita betul-betul perhatian akan orang itu, mau melakukan sesuatu untuk orang itu. Ya, itu empathic concern. Jadi empatik pun ada 3. Empatik kognitif memahami, empatik emosional, jadi secara emosi, dan empati concern. Kita concern dengan orang itu. Jadi empati ini menurut Daniel Goleman dalam leadership fokus itu sangat powerful ya. Jadi kita harus betul-betul memfokuskan diri sebagai seorang leader. Ada 3 tadi ya, 3. Satu adalah inner, inner. Lalu ini empati, empatinya ada 3 sendiri ya. Tapi ini inner dari dalam, gut feeling. Lalu ini empatinya ada 3 sekaligus di sini ya. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah outer ya, outer focus. Outer focus itu kalau inner focus, saya gambarkan ya. Kalau inner focus, tadi ceritanya George Lucas, saya sendiri, saya merasa ini pasti bisa, aku pasti mampu. Ini semuanya dari dalam. Kalau outer focus, itu kita ngelihat keluar. Oh, dunia sedang apa ya? Wah, pandemi. Sekarang perkembangannya gimana? Wah, sekarang lagi ada PSBB. Wah, ada PSBB kedua atau tidak? Wah, kita melihat semua di luar. Nah, ini menarik. Jadi kuncinya dia bilang, leaders itu cuma punya 3 fokus yang harus dilakukan. Fokus terhadap kita dari dalam, fokus terhadap empati, dan fokus terhadap luar. Kalau saya pikir ulang, ini saya punya pendapat ya.
Triune Brain Theory, teori otak, yang bilang bahwa otak itu terdiri dari 3 bagian. Otak tua yang disebut nyali, ya, yang di dalam yang menggerakkan kita. Otak kedua, otak emosi yang membuat kita lebih paham tentang emosi, dan otak rasional. Nah, menurut saya apa yang diceritakan Daniel Goleman tadi kembali pada 3 otak itu, yaitu kita fokus pada gut feeling kita, nyali dan kepercayaan kita. Kedua, kita fokus pada emosi kita, dan yang ketiga, kita fokus pada rasional kita. Jadi kita fokus pada rasional kita. Ini pendapat saya. Kalau saya bungkus pemikiran tentang Daniel Goleman ketika dia berbicara tentang triple focus ya. Di belakang triple focus dia cerita what makes a leader ya. Jadi disinilah fokus itu bergerak dan membantu orang. Jadi buku ini buat teman-teman, saya yakin buku ini kalau yang beli ada 10, yang baca itu paling cuma 2 atau 3. Termasuk saya, paling baca 30% berhenti. Bacanya berat banget gitu ya, berat banget. Mungkin nanti saya akan lebih ringan kalau membaca lagi, karena sudah lihat videonya Daniel Goleman bicara tentang fokus di YouTube. Jadi kita kadang-kadang harus begitu, mengombinasi ya. Ada buku-buku yang berat, ini juga berat. Buku ini Flow, ini Mihaly Csikszentmihalyi, ini berat banget. Ini juga saya baca mungkin cuma 30%. Ya, saya lompat-lompati, tidak semua. Jadi mungkin 30-40% lah ya, tidak banyak sekali. Nah, kadang-kadang memang buku itu jadi berat. Kalau berat kita bisa lompat gitu. Kita lompat, kita melihat fokus pada orang lain. Wah, ini ada yang nulis 3 fokus leader adalah inner focus, empati yang terdiri dari kognitif, emosional, dan concern, dan outer focus. Keren yang nulis, terima kasih ya. Tino Salim lagi mendengarkan. Hai Tino ya, ini review untuk Anda. Jadi saya buatkan sudah loh, ini loh coret-coret saya ya. Ini kan berarti ngerjai bener ini. Jadi saya tahu Tino itu juga kalau kerja luar biasa. Jadi dia kalau lagi ngikutin seminar tuh semua dicetak, ditaruh di samping gitu ya. Jadi wah, sudah gitulah. Oke, untuk penutup. Ada cerita tentang Paul Ekman. Paul Ekman ini kalau Anda tahu adalah basis orang yang mengenal wajah orang begitu bergerak sedikit. Orang ini sedang apa? Jadi memahami emosi orang. Ya. Yang dia cerita tentang sejarah atau story tentang 2 orang. 2 orang ini, satu adalah profesor. Yang profesor ini yang emosional, suka marah. Ya. Lalu diketemukan dengan Matthew. Matthew ini kalau Anda klik, Anda cari, orangnya adalah orang paling bahagia di dunia. Anda bisa Google namanya The Happiest Person on Earth, itu namanya Matthew. Nah, dia bilang menarik. Jadi ketika ada orang yang pemarah ini, profesor yang pemarah ini ditemukan, diajak diskusi hal yang paling dia benci, wah dia emosinya keluar. Diketemukan dengan Matthew dan ngobrol berdua gitu ya. Dan ternyata dalam obrolan itu setelah 5 menit, si profesor ini mulai tenang, ngomongnya mulai halus, ya. Ngomongnya mulai halus gitu ya. Lalu 10 menit dia mulai nyaman. 15 menit dia bilang aku nggak mau berhenti, aku mau cerita terus. Nah, esensi dari cerita pendek itu adalah orang itu ternyata sangat menular emosi itu. Saya ulangi. Karena Daniel Goleman ini kuat dalam emotional intelligence. Dia penulis buku terkenal namanya Emotional Intelligence. Dia bilang bahwa emosi itu menular. Jadi ketika Anda sedang dengan orang, Anda dengan seorang yang happy, ya, itu Anda akan ikut happy. Ya. Karena apa? Karena emosi itu menular. Emosi itu menular. Ya. Anton tadi muncul sebentar, saya lihat atau masih di dalam atau tidak. Beliau selalu bilang, di masa pandemi ini sebaiknya jangan berteman dengan orang-orang yang negatif. Anda akan sengsara. Ya. Kenapa? Karena berteman dengan orang-orang negatif, Anda akan ketularan negatif. Ya. Kalau Anda bisa dengan orang-orang yang positif, lebih baik dengan orang positif. Karena itu emosi itu menular. Ya. Ada yang tanya, Pak, beberapa sulit buku dipahami. Bagaimana membaca buku yang mudah? Saya termasuk pembaca buku yang edik. Jadi saya baca buku itu gila-gilaan. Dulu on average saya beli buku 10 setiap bulan. Ya. Rata-rata loh ya, 10 bisa lebih. Tidak semua saya baca. Kalau enak, saya terlibat. Nah, ada beberapa trik. Trik yang pertama, jangan dibaca head to head, habis. Jangan dibaca dari depan, nanti tidak habis. Lompat-lompat. Yang Anda suka, baca dulu. Yang Anda suka, baca dulu. Ya. Kalau nanti sudah enak, baru mulai dari depan. Itu satu tip. Tip kedua, zaman sekarang ya, yang saya lakukan. Kalau Anda tidak suka buku itu, Anda pergi ke YouTube,
cek dulu reviewnya. Orang lain bilang apa tentang buku itu? 3 menit, 5 menit. Oh, maksudnya begini. Ya. Oh, Anda nangkep dulu lebarnya. Apalagi kalau penulisnya sendiri yang ngomong. Biasanya dia hanya mengomong highlight-nya saja. Ya. Cari yang pendek-pendek dulu. Ya. Biasa kemarin saya cari yang 2 menit, 3 menit tentang fokus. Tapi nggak enak gitu ya. Akhirnya saya kembali ke Daniel Goleman sendiri. Dia bicara di YouTube 1 jam lebih sedikit. Begitu Anda dengar dia, wah masuk. Begitu masuk, lihat lagi bukunya ringan. Jadi ringan bukunya. Itu salah satu tip bagaimana kita membaca buku yang berat. Kemudian bisa juga membaca jurnalnya dulu, jangan semuanya. Itu contohnya dalam Blue Ocean Strategy. Itu kalau Anda baca bukunya tidak mungkin selesai. Ya. Nah, kalau Anda baca artikelnya dari Harvard Business Review dulu, baru Anda baca bukunya, masuk. Itu beberapa tip ya. Saya tidak suka baca singkatannya buku, karena singkatannya buku biasanya nggak ada rasanya. Jadi tidak seperti daging yang krenyes gitu. Tidak seperti itu. Jadi terlalu datar. Jadi sekedar 1, 2, 3, 4 menurut saya tidak menarik. Jadi saya tidak menyarankan. Dulu saya pernah langganan penulisan buku yang dipendekkan. Nah setelah lihat 2, 3 saya berhenti. Saya nggak mau. Ya. Jadi either kamu baca semuanya dari depan sampai belakang, ya, atau memakai beberapa tips saya. Tapi gini, jangan maksa. Nanti Anda akan sengsara dan Anda berhenti membaca buku. Jadi jangan memaksa, jangan membaca. Jangan memaksa ya. Kalau tidak suka ya lompat baca buku yang lain ya. Ada pertanyaan apakah Bapak selalu membuat mind map? Tidak selalu, tapi dulu ya. Di awal-awal bermain mind map itu hampir selalu di buku saya belakangnya ada mind mapnya. Secara sederhana dulu. Tapi akhir-akhir ini sudah enggak. Itu mungkin juga habit ya. Dulu saya gila mind map, suka main mind map semuanya. Terus berhenti main mind map dan tidak melakukan mind mapping lagi. Sekarang sudah tidak lagi saya main map, tapi saya tulis dulu beberapa yang wah. Agustin Rimba dia bilang dulu saya baca buku sehari 2, tapi sekarang lebih suka dengan seminar. Saya juga sama, jangan salah. Saya juga sama. Sekarang saya sudah suka lihat TED, karena TED itu 18 menit dan kontennya dalam ya. Tapi satu lagi, Anda perlu pay attention ketika mendengarkan itu. Jadi kalau enggak, ini pengakuan. Saya lihat Daniel Goleman punya video itu sudah 2 kali. Yang pertama saya ambil kerja, jadi saya ngerjain komputer sambil dengerin gitu ya, kerja komputer. Udah gitu lupa. Tadi pagi sengaja jam 4 saya nyalakan TV. Kalau Anda lihat di IG story saya jam 5-an saya masih nonton itu ya. Saya sengaja pay attention dan hasilnya luar biasa. 1 banding 5 mungkin. Ketika kita pay attention, kita fokus, hasil kita akan jauh lebih hebat daripada ketika kita tidak pay attention ya. Itu saya kira review kali ini terima kasih banget nih ya. Saya juga kaget ini ada 54 orang di atas yang sedang mendengarkan review buku. Ada 54 orang, 55 orang yang mendengarkan review buku saya ya. Jadi ini untuk Daniel Goleman dalam bukunya Fokus, buku yang relatif berat tetapi menurut saya sangat bermanfaat buat kita mempelajari dan memperhatikan apa yang kita kerjakan dan kita fokus pada hal itu karena itu akan mempunyai dampak yang jauh lebih sukses daripada kalau kita sekedar mengerjakan dalam automatic mode saja. Saya Tanah Di Santoso, sukses selalu untuk Anda. Terima kasih semuanya.